Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin. Banyak pemahaman tentang Khalifatul Mahdi ini dengan cara seolah-olah itu adalah kepentingan Al-Mahdi ya, dengan mengatasnamakan Khalifatul Dunya, pembawa keadilan di atas muka bumi ini, dengan cara mendirikan negara khilafah yang digaung-gaungkan seolah-olah khilafah ini sudah benar menurut Allah dan yang dibawakan oleh Khalifatul Dunya itu Al-Mahdi. Seolah-olah pemahaman ini sangat suci karena berdasar agama, seolah-olah semacam itu ya. Tapi marilah kita lihat apakah yang digaungkan dengan mengatasnamakan agama sebagai negara khilafah yang mengadopsi atas kepemimpinan Al-Mahdi sebagai Khalifatul Dunya yang akan membawa keadilan di atas muka bumi ini. Sampean-sampean saya ajak untuk mulai berpikir, apakah benar itu memang ajaran agama atau tuntunan Allah, tuntunan Al-Quran tentunya semacam itu ya. Karena saya sangat yakin ya, pertama-tama seperti yang digambarkan dalam Al-Hadis, banyak-banyak hadis yang mengatakan bahwa Khalifatul Dunya Al-Mahdi ini selalu dimenangkan dalam setiap peperangannya semacam itu. Sehingga jika sampean mengklaim diri bahwa yang sampean baiat paksa, yang sampean anggap Al-Mahdi itu benar-benar Al-Mahdi menurut Allah, lalu mengapa peperangan sampean tidak benar dimenangkan oleh Allah? Padahal sudah sangat jelas dikatakan dalam Al-Hadis bahwa Al-Mahdi akan selalu dimenangkan dalam setiap pertempurannya ya, dengan kaum Yahudi misalkan macam itu, pembebasan tanah Hijaz, tanah Syam, kemudian berperang dengan kaum Yahudi macam itu. Di setiap hadis yang sampean baca sendiri, dia selalu dimenangkan oleh Allah. Lalu mengapa seseorang yang sampean anggap Al-Mahdi, yang sampean anggap, sampean paksa untuk dibaiat menjadi Al-Mahdi ya, ini tidak dimenangkan oleh Allah? Mulailah berpikir, jangan-jangan yang sampean paksakan benar menurut sampean itu tidak benar menurut Allah. Karena apa? Kriteria kebenaran adalah mutlak haknya Allah. Walaupun sampean mungkin dari kacamata sampean menafsiri Al-Quran misalkan, menafsiri Al-Hadis sudah benar, sampean memilih seseorang untuk dibaiat paksa menjadi Al-Mahdi karena menurut sampean itu benar menurut sampean ya. Tapi kriteria kebenaran bisa diuji dengan cara yang seperti saya katakan tadi. Jika seseorang yang sampean pilih ini benar-benar didukung oleh Allah, dipilih oleh Allah juga, maka saya sangat yakin seseorang yang sampean pilih itu akan selalu dimenangkan dalam setiap pertempurannya dengan musuh-musuh siapapun itu, baik dengan pembebasan tanah Hijaz, tanah Syam, kemudian berperang dengan umat Yahudi semacam itu ya. Tetapi jika peperangan yang sampean anggap Al-Mahdi ini tidak dimenangkan oleh Allah, berarti sampean harus mulai berpikir bahwa jangan-jangan yang sampean anggap Al-Mahdi
sudah benar menurut sampean itu bukan Al-Mahdi yang ditunjuk oleh Allah. Harusnya seperti itu. Jadi jangan sampean hanya diajak untuk kepentingan politik, merebut suatu kekuasaan, mengganti sistem misalkan yang dulunya berasaskan Pancasila kemudian dipindah menjadi khilafah semacam itu, yang katanya berdasar syariat semacam itu ya, berdasar syar'i semacam itu. Sampean harus mulai berpikir, jangan-jangan sampean hanya dimanfaatkan saja oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama untuk meraih suatu kekuasaan dengan cara-cara mengatasnamakan khilafah sebagai solusi solusi apapun ya. Padahal di mana yang sudah benar menurut yang sampean ceritakan semacam itu menjadi lebih adil, misalkan lebih makmur misalkan, belum ada tuh. Lalu mengapa sampean memaksakan kehendak? Itu kan penafsiran sampean, benar menurut sampean, tapi sampean tidak berasa jika sampean sudah masuk ke dalam upaya-upaya nafsu, bukan suci dari kehendak Allah semacam itu. Makanya jika sampean ingin melihat atau menunjukkan Al-Mahdi sebagai pemimpin Khalifatul Dunya ini, tentunya dengan cara-cara petunjuk Allah, bukan sekehendak karep sampean saja macam itu. Ya, mulailah detik ini, saat ini sampean berpikir, jangan-jangan sampean hanya menuruti nafsu belaka, nafsu keinginan duniawi belaka, hanya ingin kekuasaan, hanya ingin suatu jabatan atau keindahan dunia saja, kesuksesan duniawi saja macam itu. Mulailah berpikir. Sebab apa? Seperti yang sampean baca di hadis itu sendiri ya, bahwa Al-Mahdi akan selalu dimenangkan dalam setiap pertempurannya semacam itu. Apalagi ditambah dengan diislah dalam semalam. Ini yang tidak bisa dipalsukan oleh cara-cara apapun. Sebab apa? Yakinlah bahwa Al-Mahdi yang ditunjuk oleh Allah akan diislah dalam semalam. Ya, atas bukti-bukti diislah dalam semalam ini, orang yang dipilih oleh Allah ini saya sangat meyakini akan lebih pandai terhadap agama apapun ya, pemahaman agama, karena sumber dari semua agama itu sama dari Allah. Karena bagi Al-Mahdi yang benar ditunjuk oleh Allah akan sangat memahami Allah, tentang Allah lebih dari sampean-sampean. Sering saya katakan demikian. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang diakukan atau dianggap sebagai Al-Mahdi tetapi tidak memahami isi Al-Quran itu sendiri, pemahaman Al-Quran, maka saya sangat yakin bukanlah dia Al-Mahdi yang ditunjuk oleh Allah. Kalau Al-Mahdi yang ditunjuk oleh sampean ya bisa saja siapa saja. Tetapi yang jelas bukan yang ditunjuk oleh Allah. Mulailah berpikir. Apalagi sudah sering sampean baca sendiri hadisnya, jika Al-Mahdi selalu dimenangkan dalam setiap pertempuran. Ya. Lalu mengapa saat ini, bahkan dekade 20-an tahun terakhir ini, bahwa suatu negara atau suatu kelompok yang mengatasnamakan agama dengan cara mendirikan suatu khilafah, agar
Khalifatul dunya segera muncul, ini tidak dimenangkan oleh Allah. Ini sampai harus berpikir. Sebab saya sangat yakin semua kelompok itu mengatasnamakan agama dan akan mendirikan suatu negara yang berbentuk khilafah, yang katanya negara khilafahnya akan menjamin suatu keadilan dan kemakmuran. Tapi di mana yang sudah berhasil demikian? Di Suriah, di Lebanon, Afghanistan, di mana? Lalu mengapa jika keadilan itu harus benar terjadi di atas muka bumi, tetapi di mana ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan khilafah itu justru banyak terjadi kekacauan, banyak terjadi peperangan sesama rakyat, sesama masyarakatnya, semacam itu. Padahal dulu seperti di Indonesia ini, selama dipegang oleh Pak Harto, ya, di mana Pak Harto sangat keras terhadap orang-orang yang intoleran, apalagi Pak Harto tidak memberikan kebebasan untuk kelompok atau apapun itu, organisasi yang notabene mengobok-obok landasan negara, yaitu Pancasila, semacam itu. Sehingga saat Pak Harto ini menjadi presiden tidak ada, walaupun ada usaha-usaha, ya jelas lekas baru berkembang aja sudah ditindas oleh Pak Harto, semacam itu. Memang tidak semua benar apa yang dilakukan oleh Pak Harto, ya, tapi tentu tidak semuanya salah, ya, demikian ya. Semua akan selalu membawa dampak positif dan negatif, ini selalu ada. Oleh karena itu, mulailah berpikir, mulailah membaca, mulailah tadabbur, mulailah apapun yang namanya berpikir. Bukankah di dalam Al-Quran juga sering dikatakan afala taqilu, afala tubsirun, ya, semacam itu. Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak memikirkannya? Afala tatafakkaru, semacam itu. Sehingga harusnya masyarakat muslim khususnya ini justru akan tercetus ilmuwan yang sangat bagus, sangat banyak. Sebab apa? Dalam kitabnya sudah sering dianjurkan untuk sesering mungkin berpikir, tadabbur dan lain-lain semacam itu, ya. Yakinlah bahwa kebenaran hadis yang dikatakan bahwa jika Al-Mahdi sudah ditunjuk oleh Allah sebagai Al-Mahdi, katakanlah dalam hadis sudah dijamin akan kemenangan dalam setiap pertempurannya, macam itu, ya. Jika ada kelompok siapapun itu, ya, namanya, ya, yang mengatasnamakan khilafah agar munculnya khalifatul dunya yang membawa keadilan, tetapi dia tidak dimenangkan oleh Allah, yakinlah bukan dia orangnya. Al-Mahdi itu yang dipimpin oleh Allah. Oleh karena itu apa? Sejelas tidak ada relevansinya antara pembentukan negara khilafah dengan Khalifatul Mahdi, Khalifatul Dunya yang diangkat oleh Allah. Hanya karena seolah-olah atas nama agama, atas nama kesamaan, keinginan dengan Al-Mahdi, lalu mengklaim Khilafah ini seolah-olah pemimpinnya adalah Khalifatul Dunya, Al-Mahdi itu sendiri, ya, agar tercapai keadilan dan kemakmuran.
Ini sudah jelas tidak benar, ya, semacam itu. Tidak benar. Kenapa? Karena ya ini hak prerogatifnya Allah untuk menunjuk siapapun yang dikehendakinya sebagai Al-Mahdi tentunya, ya. Jadi tidak ada campur tangan sampean tentunya semacam itu. Oleh karena itu, yakinlah bahwa khilafah bukanlah tuntunan agama itu sendiri, Al-Quran bahkan, ya, atau Allah itu sendiri, ya. Negara khilafah adalah ini keinginan suatu kelompok atau kaum yang seolah-olah mengatasnamakan agama, seolah-olah khilafah adalah suatu kewajiban atau ajaran agama, ya. Mulailah berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.